Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tanggal 14 Februari seringkali dirayakan oleh muda-mudi umat Islam di seluruh dunia sebagai Hari Valentine Day. Banyak di antara mereka yang tidak tahu bahwa sesungguhnya Hari Valentine Day ini sesungguhnya bukan hari kasih sayang atau bukanlah hari perayaan yang bersumber dari agama dan peradaban mereka. Tahukah mereka bahwa sesungguhnya Valentine Day itu diambil dari nama seorang santo yang bernama Santo Valentine. Santo Valentine ini konon ketika itu dia menentang kebijakan Raja Claudius II. Karena pada masanya Raja Claudius II ini menetapkan orang-orang yang belum menikah itu dijadikan sebagai tentara dan mereka dianggap lebih baik daripada yang sudah menikah. Karena itu dibuatlah kebijakan tentara ini tidak boleh menikah. Sementara Santo Valentine ini menentang kebijakan tadi, dan karena dia menentang kebijakan sang kaisar, dihukumlah Santo Valentine ini. Santo Valentine ini kemudian namanya, peristiwanya, momentumnya diabadikan oleh seorang Paus Gelasius pada tahun 496 Masehi, tepatnya pada tanggal 14 Februari. 14 Februari sejak tahun itu kemudian diabadikan sebagai hari kasih sayang untuk menghormati, mengenang seorang Santo Valentine tadi. Inilah sejarah tentang Valentine. Ada yang mengatakan Valentine itu diambil dari bahasa Yunani kuno yang artinya adalah Tuhan yang Maha Perkasa. Oleh karena itu, ketika orang mengatakan Be My Valentine, itu artinya bahwa mereka seolah-olah mengagungkan Tuhan. Dan ini adalah Tuhan mereka, orang-orang Romawi pada waktu itu. Dan tentu kalau orang Islam mengucapkan kata-kata seperti itu, maka pada dasarnya sama dengan mereka. Ini kalau kita bicara dalam konteks sejarah. Hal ini sebenarnya sudah digambarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW ketika Rasulullah SAW menyatakan dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari, la tattabi'unna sunnana man kana qablakum, maka kalian pasti akan mengikuti sunnah, tuntunan, jalan hidup, cara hidup mangkana qablakum, orang-orang sebelum kalian, shibran bi shibrin, satu jengkal demi satu jengkal, diro'an bi diro'in, satu hasta demi satu hasta, hatta law dakhalu juhra dabbin, bahkan kalau seandainya mereka itu memasuki lubang biawak pun la dakhaltumuha, pasti kalian akan memasukinya. Dalam riwayat yang lain bahkan Rasulullah mengatakan, lau jama'u ala thori, kalau sekiranya mereka melakukan persenggemaan di jalan pun lattabi'tumuhum, pasti kalian akan mengikuti mereka. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah, al yahud wan nasara, apakah mereka itu orang Yahudi dan Nasrani ya Rasulullah? Rasulullah kemudian faman, mengatakan siapa lagi kalau bukan mereka. Hadis ini dengan jelas menjelaskan pada kita bahwa larangan untuk mengikuti tuntunan cara hidup, gaya hidup, peradaban, budaya, kultur yang dimiliki oleh bangsa lain itu jelas diharamkan di dalam Islam. Kalau kita kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 85, dengan tegas Allah mengatakan wa may yabtaghi ghairal islami dina, siapa saja yang mengambil selain Islam dinan sebagai agama. Yang dimaksud dengan dinan di sini tentu bukan hanya agama ritual, tetapi juga terkait dengan peradaban, terkait dengan pandangan hidup, terkait dengan budaya, terkait dengan macam-macam. Nah, ayat ini dengan tegas mengatakan fala yuqbala minhu, siapapun yang melakukan itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ayat dan hadis tadi memberikan gambaran pada kita bahwa haram hukumnya bagi kita sebagai orang Islam untuk mengambil budaya, mengambil cara, mengambil tradisi, mengambil perayaan, atau mengambil apa yang dihasilkan oleh ideologi mereka, peradaban mereka. Dan ini hukumnya adalah haram. Jelas sekali disebutkan di dalam hadis riwayat Bukhari maupun Al-Quran surat Al-Imran 85 tadi. Dan kemudian Rasulullah SAW dalam hadis yang lain juga menegaskan pada kita, man tasyabbah biqaumin fahuwa minhum, siapa saja yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari kaum itu. Hadis ini juga memberikan penegasan pada kita tentang larangan kepada
kita sebagai umat Islam untuk mengambil, untuk mengikuti, untuk meniru, untuk mencontoh, untuk mempraktekkan apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Karena itu, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, tidak ada kebolehan, tidak ada celah bagi umat Islam kapanpun untuk mengikuti, untuk mempraktekkan, bahkan kemudian untuk mempromosikan perayaan-perayaan seperti ini. Karena pada dasarnya ini bertentangan dengan akidah mereka, karena di sana ada kesyirikan. Ini juga bertentangan dengan syariat mereka, karena di sana jelas-jelas menyerupai orang kafir, dan bahkan ini jelas merupakan praktek-praktek yang bertentangan dengan hukum Islam, termasuk diantaranya perzinaan, macam-macam terjadi di dalamnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.